Pernahkah kamu merasakan pagi yang terasa begitu berat hanya karena kamu tahu apa yang akan terjadi di kantor? Kamu bangun dengan perasaan cemas dan tiba-tiba seluruh tubuh terasa lelah sebelum hari dimulai. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu akan bertemu dengan atasan yang selalu siap memberikan kritik pedas, meremehkan, bahkan mungkin mengancammu. Setiap kali dia masuk ruangan, perasaan takut dan cemas langsung datang menghantui. Bahkan, sebelum melangkah ke kantor, kamu sudah merasa seperti burung dalam sangkar, terjebak dalam situasi yang penuh tekanan. Apalagi kalau dia bukan hanya mengkritik, tetapi juga tidak adil, bersikap sewenang-wenang, atau bahkan mendiskreditkan pekerjaanmu. Kamu merasa di bawah kendali seseorang yang bisa dengan mudah merusak mood dan energi kamu. Rasanya mental kamu seperti sedang dihancurkan perlahan-lahan. Tapi, tahukah kamu, ada seorang filsuf yang pernah menghadapinya, dan bahkan mungkin lebih buruk. Namanya Epictetus. Di masa lalu, Epictetus adalah seorang budak, dan dia hidup di bawah kekuasaan seorang atasan yang bisa dengan bebas menyiksanya kapan saja. Tapi yang luar biasa adalah, meskipun dia tidak memiliki kebebasan fisik, dia tetap memiliki kebebasan mental. Ia belajar untuk tidak membiarkan apapun dari luar merusak ketenangannya. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apa yang bisa kamu pelajari dari kehidupan seorang budak yang menjadi filsuf besar ini? Di tengah tekanan dan ketidakadilan yang kamu hadapi di kantor, adakah cara untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaanmu tanpa membiarkan atasanmu mengendalikan hidupmu? Hari ini, kita akan menggali filosofi stoik yang bisa membantu kamu mengatasi tantangan ini. Kita akan belajar cara menjaga mental tetap kuat dan sehat meskipun lingkungan kerja kita tidak ideal. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan strategi stoik yang sudah terbukti, kamu bisa meraih ketenangan, bahkan di tengah badai emosi yang mungkin datang dari atasannya. So, jika kamu merasa terjebak dalam situasi seperti ini, tetaplah bersama saya, karena hari ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menghadapi atasan toksik dengan cara yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih sehat. Ini bukan tentang mengubah orang lain, tapi mengubah cara kita melihat dan merespon situasi yang kita hadapi. Kita mulai sekarang. Coba bayangkan ini. Kamu bangun pagi dengan perasaan berat yang langsung menghantui tubuhmu. Kamu merasa lelah meskipun baru saja tidur semalaman. Begitu alarm berbunyi, pikiranmu langsung terarah ke satu hal yang membuat hati kamu resah. Ya, itu adalah hari kerja yang panjang, dan yang lebih menegangkan lagi, kamu harus bertemu dengan atasan yang toksik. Setiap hari, entah itu karena tekanan kerja yang tinggi atau sikap tidak adil dari atasan, kamu merasa seperti sedang berjalan dengan beban yang tak terlihat. Ini bukan hanya tentang pekerjaan yang menumpuk atau deadline yang mendekat, tapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kehadiran seseorang di lingkungan kerjamu bisa begitu berpengaruh terhadap kesehatan mentalmu. Kenapa atasan toksik bisa begitu menguras energi kita? Jawabannya sederhana, namun cukup mengejutkan. Kita seringkali memberikan remote control kebahagiaan kita ke tangan orang lain, terutama atasan kita. Bayangkan saja, setiap kali atasan marah, kita merasa cemas. Setiap kali dia memberikan kritik tajam atau tidak adil, kita merasa terluka. Dan setiap kali dia menunjukkan sedikit penghargaan, kita merasa lega. Inilah masalah pertama. Kita seringkali mengalihkan kendali atas kebahagiaan kita ke orang lain, khususnya kepada mereka yang berada dalam posisi otoritas. Ketika atasan kita marah, kita merasa dunia ikut goyah. Ketika dia mengkritik, kita merasa harga diri kita dihancurkan. Bahkan, seringkali kita jadi merasa tak berdaya. Kita lupa bahwa pada akhirnya, kebahagiaan kita seharusnya datang dari dalam diri, bukan dari reaksi orang lain. Di dalam filosofi stoik, ada prinsip yang mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang bisa kita kontrol dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Perasaan dan reaksi kita terhadap situasi. Apa yang tidak bisa kita kontrol? Perilaku orang lain, termasuk atasan kita. Jika dia marah, itu adalah masalahnya, bukan masalah kita. Jika dia tidak adil, itu juga merupakan masalah karakternya, bukan masalah kita. Namun, meskipun kita tahu hal itu secara rasional, praktiknya tidak semudah itu. Ketika atasan kita berteriak atau memberikan komentar yang tidak adil, hati kita langsung terbakar dengan emosi. Kita merasa tidak dihargai, bahkan seringkali merasa dihakimi.
dan disinilah energi kita mulai terkuras. Ketika kita merasa terus-menerus diawasi, dikritik, atau bahkan diserang, itu akan menciptakan ketegangan dalam tubuh kita. Kita merasa cemas, tidak nyaman, dan bahkan bisa mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung mencari validasi dari orang lain. Dan sebagai karyawan, atasan adalah orang yang kita anggap sebagai sumber penilaian dan pengakuan. Tapi seringkali kita lupa bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberikan rasa puas yang abadi selain diri kita sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi energi kita? Untuk tidak membiarkan atasan toksik itu menguras semua kekuatan mental kita. Jawabannya terletak pada pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah perilaku orang lain, kita selalu bisa mengubah cara kita merespons mereka. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan sikap atasan yang toksik merusak kedamaian kita. Kita bisa memilih untuk tidak memberi mereka kendali atas kebahagiaan kita. Dengan membangun ketahanan mental dan memahami batas-batas kita, kita mulai belajar untuk tidak terjebak dalam permainan emosi orang lain. Mengurangi ketergantungan pada pengakuan eksternal dan lebih fokus pada internal validation adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan dan ketenangan pikiran kita, meskipun atasan kita mungkin tidak selalu memahami atau mendukung kita. Jadi, meskipun atasan toksik bisa menguras energi kita, kita punya kekuatan untuk mengubah perspektif dan meresponsnya dengan lebih bijaksana. Menghadapi kritik atau ketidakadilan di tempat kerja bukan berarti kita harus kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Justru, disinilah latihan stoik kita dimulai. Kita belajar untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari pengaruh orang lain. Bayangkan jika pikiranmu adalah sebuah benteng yang kokoh. Sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh apapun, baik itu kata-kata kasar, kritik pedas, atau bahkan penghinaan. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk membangun benteng internal ini. Sebuah benteng yang hanya bisa ditembus jika kita mengizinkannya. Benteng ini bukanlah benteng fisik yang tampak di luar, melainkan benteng mental yang kuat yang dibangun dari pemahaman diri, kendali diri, dan kebijaksanaan. Kritikan atau hinaan yang diberikan oleh atasan toksik hanya akan menjadi getaran udara yang tidak berarti jika kita tidak memberinya makna. Epictetus, salah seorang filsuf Stoik yang sangat terkenal, mengajarkan prinsip dasar dalam bukunya yang berjudul Enchiridion. Dalam bukunya, dia menekankan bahwa tidak ada apapun dari luar diri kita yang bisa merusak kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Kata-kata kasar dari atasanmu hanyalah suara yang tidak lebih dari getaran udara, yang menjadi penting hanya jika kamu sendiri memberikan makna padanya. Pernahkah kamu merasa marah setelah dimarahi atasan, atau merasa terhina setelah diberi kritik pedas? Itu terjadi karena kita memberi makna berlebihan pada kata-kata tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap harga diri kita. Padahal, jika kita bisa melihatnya dari perspektif Stoik, kita bisa memilih untuk tidak merasa terancam. Kita bisa memproses kritik secara rasional. Jika kritik tersebut benar dan membangun, kita bisa menggunakannya untuk perbaikan diri. Tetapi, jika kritik itu salah, fitnah, atau hanya sekadar hinaan yang tidak berdasar, kita bisa dengan mudah mengabaikannya, karena itu bukan milik kita untuk dipikul. Ini adalah kekuatan dari benteng internal kita. Dalam stoikisme, kita dilatih untuk mengendalikan reaksi kita, bukan perasaan orang lain. Perilaku atasan yang toksik, meskipun menyakitkan, bukanlah masalah kita. Itu adalah masalah mereka. Apa yang mereka katakan atau lakukan tidak lebih dari cermin kekacauan batin mereka sendiri. Ketika kita belajar untuk memproses kritikan dengan cara ini, kita akan merasa lebih ringan. Kita tidak akan membiarkan komentar negatif merusak ketenangan kita. Itu adalah bagian dari kebebasan mental kita. Kebebasan untuk tidak terikat pada apapun yang datang dari luar diri kita. Membangun benteng internal ini tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi itu adalah latihan berkelanjutan. Setiap kali atasanmu berkata kasar atau memberikan kritik yang tidak adil, ini adalah kesempatanmu untuk melatih diri agar tidak terpengaruh. Ingatlah,
Kamu bisa memilih untuk membiarkan kata-kata itu merusak hari-harimu, atau kamu bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjaga ketenangan. Seiring berjalannya waktu, benteng internal ini akan semakin kuat dan lebih kokoh. Seringkali, kita merasa terjebak dalam perilaku orang lain, terutama jika itu datang dari atasan kita. Ketika dia marah atau bersikap tidak adil, kita merasa harus bereaksi. Kita merasa seolah-olah kita harus membalas atau membela diri. Tetapi stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengubah perilaku orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita terhadap perilaku mereka. Kendalikan responmu, bukan perilakunya. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam filosofi stoik. Ketika atasanmu mulai marah atau mengkritik, cobalah untuk tidak bereaksi langsung. Ambil napas sejenak. Berhenti sejenak untuk menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah refleksi dari dirinya sendiri, bukan dari kualitas kerjamu. Sikap buruk atau perilaku negatif atasanmu bukanlah sesuatu yang harus kamu pertahankan atau tanggapi dengan cara yang sama. Itu adalah pilihanmu untuk merespon dengan bijaksana atau membiarkannya mempengaruhi emosimu. Epictetus juga mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponnya. Jika atasanmu marah, itu adalah masalah mereka. Itu bukan masalahmu. Apa yang penting adalah bagaimana kamu meresponnya. Apakah kamu akan membiarkan emosimu terbawa arus, atau kamu akan memilih untuk tetap tenang dan mengambil langkah-langkah rasional untuk menghadapinya? Ini membutuhkan latihan. Di awal mungkin sangat sulit untuk menahan diri. Namun, dengan melatih teknik seperti pause, berhenti sejenak, kita bisa melatih diri kita untuk tidak bereaksi terburu-buru. Setiap kali kita dihadapkan pada situasi yang penuh emosi, kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa kita masih memiliki kendali atas diri kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak akan terbawa oleh kekacauan batin atasan kita. Kita akan bisa menjaga ketenangan dan merespon situasi tersebut dengan kepala dingin. Ingatlah, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespon perilaku mereka. Jika kita bisa melatih diri untuk merespon dengan bijaksana dan tenang, kita akan menjadi lebih kuat. Perilaku atasan yang toksik akan semakin kehilangan pengaruhnya terhadap kita. Kita akan merasa lebih bebas dan lebih berdaya, meskipun kita tetap berada di bawah otoritas mereka. Dalam stoikisme, ada satu konsep yang sangat penting dan bisa sangat membantu kita dalam menghadapi atasan toksik, pemisahan antara tugas dan kehidupan. Kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk menyerahkan jiwamu. Dalam kehidupan profesional, seringkali kita merasa terikat oleh ekspektasi orang lain, termasuk atasan kita. Kita merasa bahwa keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada pengakuan mereka. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menempatkan harga diri kita pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tugas kita di tempat kerja adalah melakukan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita, dan menjalankannya dengan penuh integritas. Apa yang terjadi setelah itu, apakah atasanmu akan memuji atau tidak, apakah dia akan memberi penghargaan atau mengkritik, itu di luar kendali kita. Jangan biarkan hasil akhir tersebut menguasai pikiranmu atau merusak integritas kerjamu. Kamu memiliki kontrol penuh atas bagaimana kamu melakukan pekerjaan, tetapi hasil akhirnya tidak selalu berada dalam kendali kita. Pemisahan tugas ini adalah cara yang sangat baik untuk melindungi diri kita dari pengaruh atasan toksik. Ketika kamu fokus pada tugasmu dan melakukannya dengan sebaik mungkin, tanpa terlalu peduli dengan pujian atau kritik, kamu akan merasa lebih damai. Hasil dari pekerjaanmu bukanlah penilaian akhir dari dirimu sebagai pribadi. Itu hanya hasil dari apa yang bisa kamu kontrol, yaitu usaha dan kualitas pekerjaan yang kamu lakukan. Jika atasan memberikan kritik atau penghargaan, itu adalah hal yang terpisah dari pekerjaanmu. Itu adalah reaksi mereka, bukan penilaian akhir tentang siapa kamu. Dengan memisahkan tugas dan kehidupan, kita bisa menjaga keseimbangan dan kesehatan mental kita. Kita akan lebih fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan tidak terlalu terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol.
Jadi, ketika atasanmu mengkritik atau bertindak tidak adil, ingatlah bahwa itu bukan cerminan dari siapa kamu. Itu hanya cerminan dari bagaimana mereka melihat dunia. Apa yang penting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu dan melakukan pekerjaanmu. Fokuslah pada tugasmu dan biarkan hasilnya mengalir begitu saja tanpa terlalu terbebani oleh hal-hal yang di luar kendali kita.